Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bunga Rifa Syafaati dengan NIM 1258030 106, mahasiswa Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara lapangan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Wawancara ini dilakukan tepatnya di Kompleks Pertamina Cipadung untuk tujuan menggali dan memahami lebih dalam terkait isu sosial jalan rusak di Kompleks Pertamina. Dalam wawancara ini, saya akan melibatkan 3 narasumber. Yang pertama adalah warga terdampak, yang kedua supir angkutan umum, dan yang ketiga tokoh masyarakat. Pada hal ini saya akan melibatkan ketua RT setempat. Melalui wawancara ini, saya berharap untuk mendapatkan informasi yang relevan, objektif, dan akurat, serta harapan masyarakat terhadap pihak terkait. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Deliana sebagai penghuni di Kompleks Pertamina. Oke Kak, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Nah, tujuan saya di sini bermaksud untuk melakukan wawancara terkait kondisi jalan rusak di Kompleks Pertamina serta dampaknya bagi masyarakat sekitar. Termasuk salah satunya kan Kakak sebagai penghuni dari Kompleks Pertamina ini ya Kak, merantau ya? Iya, Pak. Ya, merantau. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama yang saya ajukan ke Kakak yaitu sebagai seorang perantau, apa kesan pertama Anda saat melihat kondisi jalan di wilayah ini? Pertama kali dulu aku kan di sini baru semester 5 ini. Tapi waktu dari semester 1 emang udah beberapa kali kesini, dan hal yang pertama aku pikirin tuh aku gak pernah mau ngekos di Pertamina karena dari dulu emang jalannya gak pernah bagus. Iya, tapi karena akhirnya nemu kosan ini gitu, akhirnya ya udah mau gak mau di Pertamina gitu. Iya. Jadi ya karena waktu juga ya gitu. Iya, karena dekat. Alasannya karena dekat tapi jalanannya ya Kak. Iya, jalannya dari dulu gak pernah bagus ya emang di Pertamina itu. Oke, seperti itu ya Kak. Bagaimana kondisi jalan ini mengganggu aktivitas sehari-hari Anda? Jalan ini tuh sangat mengganggu, apalagi untuk yang pejalan kaki. Karena kalau misalnya kita pakai sendal atau flat shoes gitu ya, jalan kaki itu tuh sakit kakinya karena bebatuan gitu-gitu kan. Apalagi kalau musim hujan, itu tuh genangan semua isinya. Jadi kayak kita tuh susah untuk jalan kaki kalau untuk pejalan kaki gitu. Nah, kalau untuk naik motor gitu, itu juga beresiko karena suka kepleset, terus juga di banyak genangan kan, jadi nggak terlalu kelihatan nih jalannya sedalam apa gitu. Nah, kadang suka bikin motor oleng juga gitu sih, jadi mengganggu sih sebenarnya. Ya, berarti sangat mengganggu ya, apalagi untuk kesejahteraan masyarakat di sini ya. Ya, untuk selanjutnya, menurut Anda siapa yang paling terdampak dalam kondisi jalan seperti ini? Yang paling terdampak yang pasti warga ya, penghuni gitu, pasti karena mereka juga susah gitu untuk beraktivitas, apalagi kalau misalnya butuh buru-buru gitu kan. Di sini nggak bisa ya buru-buru, ngebut motor pun susah. Nah, jadi kayaknya yang paling terdampak sih warga sekitar sama penghuni lah gitu. Ya, jadi warga sekitar yang paling terdampak sekali. Ya, apalagi pendatang ya. Iya. Ya. Jadi untuk selanjutnya, apakah pernah terjadi kecelakaan atau hampir celaka karena jalan rusak ini yang pernah Anda amati? Oh, yang pernah aku lihat kecelakaan waktu itu pernah, kebetulan saudara aku sendiri waktu itu mau kesini kan, terus dia agak kelewat dikit gangnya, dan arah sana kan jalannya lebih parah ya. Dan ketika dia mau muter balik, itu motornya jatuh karena ya itu tanahnya yang gak stabil itu. Dan kalau untuk aku sendiri beberapa kali hampir kepleset sih, cuma kalau yang jatuh belum pernah, cuma hampir kepleset pas ngendarin motor. Paling kalau untuk kecelakaan yang pernah aku amatin itu aja sih. Oh ya, jadi sangat beresiko ya, betul, untuk jalanan seperti ini ya Kak. Ya, untuk selanjutnya, apakah warga pernah melaporkan kondisi jalan ini ke pihak terkait? Nah, kalau itu sebenarnya kurang tahu, cuma dari dulu tuh suka dengar katanya Pertamina itu jalannya nggak bisa diperbaiki, nggak boleh katanya. Nah, untuk alasannya itu sampai sekarang nggak tahu. Jadi
udah keluar statement nggak boleh, artinya ada dong warga yang udah bilang ke pengelola tapi emang nggak boleh gitu kan. Jadi kayaknya sih ada yang bilang, cuma nggak boleh dengan alasan yang nggak tahu kenapa. Jadi belum ada alasan lebih lanjutnya ya. Iya, kenapa nggak boleh diperbaiki jalannya. Ya seperti itu ya kurang lebih ya Kak. Ya untuk pertanyaan terakhir ya Kak, apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak pengelola jalan? Harapannya ya pasti jalannya dibagusin gitu untuk kedepannya gitu. Biar kita juga beraktivitasnya enak. Kalau misalnya untuk jalan kaki enak gitu, karena kalau hujan pun jalan kaki gitu. Waktu itu aku jalan kaki hujan-hujan, perginya bersih gitu, pas pulang-pulang penuh lumpur celananya gitu ya kan. Jadi harapannya semoga kedepannya pengelola bisa memperbaiki jalannya gitu, atau memberikan izin kepada warga untuk memperbaiki jalan kayak gitu sih harapannya ya. Ya, semoga saja bisa mendapatkan solusi dan perbaikan juga ya Kak. Iya Kak, terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai. Harapannya ya untuk saya berharap dan juga Kakak warga-warga sekitar, semoga kondisi jalan di sini semakin membaik dan semakin diatasi sehingga aktivitas masyarakat ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Agus. Ya Bapak, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk melakukan sesi wawancara ini. Tujuan saya melakukan sesi wawancara ini untuk mengetahui terkait jalan rusak di sekitar sini serta dampaknya bagi Bapak sebagai supir angkot yang melakukan kegiatan di sini sehari-hari ya Pak. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan, bagaimana kondisi jalan rusak di sekitar kompleks Pertamina memengaruhi kenyamanan dan keamanan Anda saat mengemudi? Ini sebenarnya jalan kan jalan umum, tapi sebenarnya bukan umum semestinya. Jadi usaha dananya itu dari orang yang di sini, swadaya masyarakat, jadi bukan dari pemerintah gitu. Oh, Ini kan lingkungan komplek yang ngebangun jalan itu developer, bukan orang-orang sekitar kita pemakai gitu. Oh, Bukan dari pajak tersebut. ya, jadi memang dari developernya sendiri ya, Cuma bukan. belum mengusahakan diperbaiki lagi gitu. Oh ya, baik-baik. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kerusakan jalan tersebut berdampak pada waktu tempuh atau rute perjalanan angkot saat Bapak melewati kompleks Pertamina? Oh ya, sebetulnya di sini bukan untuk rute, cuman untuk istirahat. Cuman kalau bagi umum yang untuk lintasan memotong jalan pasti ada negatifnya gitu, ada pengaruhnya juga. Ya. Mestinya hujan, terus becek lagi, untung aja nggak hujan gitu. Iya. Iya. Tapi apakah Bapak pernah menyetir angkot melewati jalan ini? Wah, emang sering kalau sini mah, kalau ada macet di sana mesti lewat sini gitu. Ini kan makanya sepi sekarang karena di sana lancar gitu. Ya. Ya. Tapi berdampak nggak bagi Bapak Oh, gitu? sebetulnya kalau bagi saya sih enggak. Saya bukan orang lingkungan sini saya tuh. Iya, Orang lagi istirahat aja gitu. lagi istirahat aja ya. Ya. Ya, jadi selama Bapak menyetir angkot di sekitar sini nggak ada kendala atau sempat ada kendala mungkin jalannya rusak jadi kurang enak atau seperti apa? Ya emang kalau ke sana sih kurang enak. Soalnya jalannya kan rumahnya juga belum ada penjualan, belum full gitu. Lahannya masih banyak yang kosong, terus pemasarannya kurang gitu. Makanya jalannya juga kalau pemasarannya bagus pasti mesti jalannya bagus. Oh, iya, Itu iya. faktornya uang lah. Iya. Ya gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kendaraan Anda pernah mengalami kerusakan akibat kondisi jalan yang tidak rata atau berlubang berbatuan seperti ini? Oh, itu sebetulnya sering. Kadang rusak, kadang ya itu namanya kendaraan. Pasti ada lah gitu. Lewat sini juga sering. Cuman kalau kerusakannya udah dipakai aja gitu. Jadi berpengaruh ya untuk Pengaruh kendaraan juga, sendiri. kalau pengaruh. Baik-baik. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan atau keluhan penumpang terkait kondisi jalan di wilayah ini? Atau masyarakat sekitar yang pernah Bapak dengar? Kalau penumpang nggak ngaruh, soalnya ada jalan sana. Kalau ya lingkungan sini pasti ngaruh.
Iya. Yang namanya perumahan elit kan harusnya mestinya elit juga. Cuma jalannya kan buruk, itu salahnya di situ. Iya. Apakah salah pemerintah, apa salah developer? Apakah masih banyak yang membenarkan gitu? Itu aja. Oh, baik seperti itu ya Pak, kurang lebihnya. Nah, kurang lebih. Ya, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, apa harapan Anda kepada pemerintah atau pihak terkait mengenai perbaikan jalan di daerah ini? Kalau harapan saya sih semua jalan harusnya bagus, ke kampung, ke desa, apalagi kota kan ini udah Iya. perkotaan. Harusnya kota tuh harusnya ditata lah gitu, seperti kampung kan harusnya diurus gitu, kata gubernur kita juga harus begitu. Iya. Jadi memang harus sekali untuk diperbaiki ya demi kenyamanan bersama. Perbaiki, Iya. cuma diperketat jalannya Neng, jangan sembarangan yang masuk, misalnya di portal. Kan kalau jadi umum kan repot, jalan pasti rusak tiap tahun rusak. Oh iya ya. Karena di sana banjir, saluran airnya nggak bener ini, nggak bener. Jadi kalau hujan tuh wah di sini kayak sungai. Iya. Jadi banyak sekali komplikasinya ya Pak. Ya, terima kasih Pak untuk kesediaannya atas waktunya karena telah bersedia untuk diwawancarai. Iya. Ya, harapan saya juga semoga jalan ini dapat segera untuk mendapatkan solusi sehingga masyarakat di sekitar sini bisa sama-sama nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber yang ketiga yaitu Ibu Lia sebagai Ketua RT di Kompleks Pertamina. Sebelumnya Ibu terima kasih telah meluangkan waktunya dalam sesi wawancara ini. Tujuan saya bermaksud di sini untuk melakukan wawancara terkait kondisi jalan rusak di Kompleks Pertamina serta upaya yang sudah dilakukan terhadap pihak lingkungan. Oke, untuk pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan, sejak kapan kerusakan jalan ini mulai terjadi? Kalau kerusakan dimulai dari pertama berdirinya komplek ini ya, memang pemerintah juga udah berupaya bersama masyarakat di sini, khususnya RT 3, tapi ya tetap saja memang jalannya seperti itu gitu, karena memang apa ya, tidak ada mungkin niat baiknya dari pihak developernya juga sih. Jadi tergantung dari yang membangun jalan itu sendiri atau developer ya Ibu. Ya. Ya, baik-baik. Apa penyebab utama kerusakan jalan menurut pengamatan Ibu? Kalau kerusakan jalan, saya pikir karena memang banyak lalu lalang mobil besar gitu ya. Apalagi bukan hanya besar sih, memang dari kalau misalnya dari arah yang dari Cibiru ditutup kan menuju yang mau ke ujung Berung itu kan ada itu apa, jadi jalan-jalan motong gitu, jadi banyak yang lewat situ, mungkin karena memang jadi ya tambah rusak juga itu. Terus dari ininya juga apa sih, sering curah hujannya juga memang ya itu, seperti itu paling kalau menurut saya. Oh, jadi terkait karena kendaraan besar serta besar. curah hujan juga ya Hujan. Ibu. Baik. Lalu apakah sudah ada laporan resmi ke kelurahan atau dinas yang terkait? Sudah, kita sudah melaporkan ini semua, cuma kan dari dinas, dari pemerintahan itu yang diinginkannya dari pihak developer itu diserahkan penyerahan secara resmi kepada pemerintah. Jadi pemerintah betul-betul apa ya menangani ini. Pada ini cuma sepele aja gitu, cuma itu aja. Cuma kan dari sini dari pihak developernya tetap
saya juga nggak tahu ya apa penyebabnya, itu memang dipegang sama developer gitu, jadi nggak diserahkan ke pemerintah lah. Kalau cuma diserahkan ke pemerintah ya pasti ini ditangani, pasti bagus, saya yakin itu ya secepatnya. Cuma dari pihak ini nggak ngasih gitu, nggak ada niat, nggak tahu lah, pokoknya saya memang susah nih. Jalan ini dari dulu udah diupayakan sama masyarakat, sama pihak terkait, tapi tetap aja seperti ini. Jadi mungkin belum bisa diserahkan ke pemerintahnya langsung ya Ibu, masih dipegang sama developer itu sendiri ya Ibu. Oke, lalu untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kendala apa yang dihadapi dalam mengurus perbaikan jalan ini? Kendala ya itu aja, kalau saya pikir ya pihak developernya nggak mau kerjasama aja, itu aja. Kalau yang lainnya oke, nggak ada masalah gitu. Jadi masih belum ada kerjasama ya antara developer serta pemerintah itu sendiri ya. Tapi kalau untuk pemerintah mah tetap pasti mau lah, mau ini, cuma dari pihak developernya seperti itu. Oh iya, tapi mungkin masyarakat berharap untuk segera diperbaiki ya dalam partisipasinya. Iya pasti. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana respon pemerintah atau pihak Pertamina terkait masalah ini? Pihak pemerintah khususnya kalau di sini di kelurahan gitu ya, responnya ya baik. Kalau misalnya kita mengadukan gitu ya, udah ke pihak, misalnya ke pihak kelurahan gitu, mengadukan apa ya baik ya, tapi tetap aja kalau responnya karena ini masih tetap dipegang teguh oleh pihak itu, ya tetap aja nggak bisa apa-apa juga gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Tindak lanjut susah juga, pokoknya yang terakhir kita lakukan memang kita udah melaporkan ke pihak pemerintah, pihak terkait. Terus memang kemarin juga pernah ada dari sebagai mediasi mungkin ya, ada pihak ketiga yang akan mempertemukan, katanya dulu pernah dari kayak partai gitu. Oke, katanya dari pemerintah, masyarakat, terus pihak developer mau duduk bersama gitu, membicarakan hal ini. Tapi sampai sekarang ya masih belum ada ya. Masih belum terlaksanakan ya Ibu, walaupun sudah ada rencananya mungkin ya Ibu. Ya, untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, harapan Ibu untuk perbaikan infrastruktur di wilayah ini seperti apa Ibu? Perbaikannya ya kalau untuk jalan, karena ini termasuk utama juga ya, dari sini itu jalan utama juga gitu, pengennya secepatnya diperbaiki gitu antara pemerintah dan khususnya dari pihak perumahan Patra Asri juga bekerja sama bersama masyarakat gitu, itu menyerahkan kepada pemerintah. Kalau misalnya mau diserahkan pemerintah, oke lah, kasih ke pemerintah, biar pemerintah yang menangani. Kalau enggak, ya udah pihak Patra Asri, pihak Pertamina perbaiki sendiri gitu. Soalnya ini kan masa sih, kita kan termasuk juga di kota ya gitu, dari jalur Cicahem Cileunyi kita bagus lah gitu, nggak jauh dari jalan besar, dari jalan sebelah sana juga bypass gitu juga, itu kan Soekarno Hatta ya bagus juga kan arahnya gitu. Masa kita malu lah seperti ini apalagi termasuk di kota lah, di tengah kota gitu, masih jelek sekali aja. Semoga saja dapat diterlaksanakan ya untuk perbaikannya jalannya Ibu. Ya,
kurang lebih cukup untuk sesi wawancaranya Ibu. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya serta bersedia untuk menjadi narasumber saya. Ya, saya berharap semoga perbaikan jalan ini dapat terrealisasi secara benar dan bisa dapat terlaksanakan juga secepatnya demi kenyamanan warga bersama.